Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel ya. Disam official guys, semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kalian pakai kacamata happy birthday buat kalian yang sekarang sangat vlog. Kayak bisa ngucapin selamat ulang tahun ya guys ya. Barakallahu fi umrik. Semoga di sisa umur kalian berkah ya guys ya, amin ya rabbal alamin. Dan buat yang mengamini juga, semoga kalian selalu sehat, dimurahkan rezekinya ya guys ya, dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman kita yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Buat teman-teman kita yang lagi kesusahan, semoga Allah berikan jalan keluar, amin. Jangan patah semangat guys, harus semangat. Ayo kita biar semangat, kita ngopi dulu biar hidup terasa indah. Kayaknya guys, kalau minum kopi itu nikmat gitu ya guys ya, kayaknya semangat itu kembali gitu. Yuk yampuy. Oke, daripada kayak bisa ngoceh aja, hari ini videonya agak sedikit luar biasa guys. Mungkin cerita ini lagi terjadi sama kalian. Nah, cerita ini datang dari pekerja migran yang sekarang ada di Singapura guys. Baru aja mbaknya ini kerja di Singapura, mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan dia diinterminate dari Hong Kong. Dikarenakan dipoking kan majikan guys. Karena pekerja migran ini memberikan nomor telepon majikan kepada bank kecil. Nah, celakanya pekerja migran ini bukan hutangnya guys, tapi hutang temennya. Dia hanya sebagai saksi. Dan pada waktu itu cuma diberikan fee $500 aja. $500. Kita harus berdrama dengan majikan. Harus menghadapi ketakutan ya guys ya. Kalau aja kejadiannya kita tahu seperti ini, kenapa kita nggak menolak dari awal ya guys ya. Untuk itu video ini dibuat, semoga kalian berpikir ulang untuk terjun di masalah yang sama. Kalau kita bisa menghindar, kenapa enggak? Yuk, langsung aja. Oke guys, pekerja migran ini bernama Mbak Dian. Mbak Dian ini umurnya 36 tahun. Nah, sekarang kerja di Singapura. Nah, pada waktu itu dia kerja di Hong Kong. Itu 2 tahun belum finish guys. Jadi dia menjaga kucing dan bersih-bersih rumah aja guys. Singsang dadanya itu ya udah umurnya ya sekitar 50 lebihan, 60-an ya guys. Tapi masih kerja guys. Nah, kalau misalkan mereka libur kerja, otomatis dong Mbak Dian juga mendapatkan libur tuh setiap hari Minggu. Kumpulan teman-temannya Mbak Dian ini biasa nih, teman-teman yang biasa ngedaprok di taman ya guys ya. Ya biasa dong, kalau misalkan kita udah jadi penghuni taman kan ya enak ya guys ya, ngegosip dan lain-lainnya. Alhamdulillahnya nih, lingkungannya Mbak Dian ini semuanya terlilit bank. Lah kok Kak, alhamdulillah? Ya, alhamdulillah. Semua itu tetap harus disyukuri guys. Oke guys, termasuknya Mbak Dian ini salah satu yang punya bank juga. Tapi kasus ini bukan karena masalah banknya sendiri guys. Ini masalah bank yang temannya pinjam. Mbak Dian ini hanya sebagai saksinya aja. Nah, pada waktu itu temannya ini memohonlah kepada Mbak Dian, Dian, saya ini belum bayar bank besar loh, itu kurang duitnya, tapi saya lagi pengajuan nih di bank kecil yang mengharuskan kredit handphone juga, kalian tahu kan. Oke, boleh nggak sih kamu jadi saksi saya, ngambilnya nggak banyak kok, cuma segini, tapi saya juga dipaksa beli handphone ini nih, tapi ya mau bagaimana lagi, orang saya butuh. Nah, temannya Mbak Dian ini memohon seperti itu. Terus Mbak Dian ini dengan bercanda dong, sayanya fee-nya berapa? Dengan entengnya nih Mbak Dian ngomong kayak gitu, nanti saya kasih 500 deh. Tapi saya nggak punya nomor telepon majikan loh. Katanya nggak apa-apa, pakai nomor ini, nomor handphonenya majikannya Mbak Dian juga nggak apa-apa guys, untuk menjadi saksi di bank itu. Akhirnya Mbak Dian, yakin nih kamu nggak apa-apa nih, kamu kuat nih. Padahal guys, cicilannya itu cuma $1.500 aja. Kalau 1.500, kalau kita nggak punya duit ya dari mana gitu ya kita bayar ya guys ya. Akhirnya deal nih, nanti Mbak Dian ini dikasih $500 tuh guys. Akhirnya proses lah tuh, ditelepon tuh sebagai saksi. Ini Dian ya, kamu jadi saksinya itu ya, mau nggak? Tuh, iya nggak apa-apa, katanya kayak gitu guys. Akhirnya pencairan pun tiba, dimana Mbak Dian ini dapat dong fee itu 500. Nah, konfliknya di sini. Dimana guys, berjalannya bulan per bulan ini mulai menghadapi hambatan, dimana ya dia juga punya bank besar gitu ya yang harus dibayar, dia juga punya keluarga yang kadang setiap bulan juga minta gitu ya. Nah, untuk membayar 1.500 itu pun temannya Mbak Dian ini mengalami kesulitan di bulan keduanya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Mbak Dian ini ya waktu bulan pertama lancar gitu ya. Terus tiba-tiba ada chat masuk, di mana chatnya itu dari agensinya Mbak Dian. Chatnya kayak gini, Dian, ini majikanmu kirim chat ke saya, kamu punya hutang di mana? Jadi majikannya Mbak Dian ini gak langsung chat Mbak Dian guys. Jadi majikannya Mbak Dian ini chatnya agensinya untuk ngomongin Mbak Dian ini. Terus akhirnya, Kak,
itu bukan hutangnya saya, itu hutangnya teman. Ya tapi kenapa kamu pakai nomor teleponnya majikan? Majikanmu marah loh. Mbak Dian waktu itu udah gemeter tuh guys, apa namanya, kakinya kayak serasa mau pingsan kak. Ya tapi mau bagaimana lagi, masa dia mau kabur ya. Akhirnya guys, apa yang terjadi? Pulanglah majikan tuh di sore harinya. Ting tong ting tong ting tong, udah bete tuh muka majikannya tuh. Akhirnya dibuka tuh sama Mbak Dian. Ya majikannya waktu itu ya makan dulu nih sama suaminya ya. Ya Mbak Dian masak tuh, masak sampai masak coisam juga sambil ngelamun gitu ya. Untung nggak asin. Akhirnya guys, selesai masak, Mbak Dian ini apa namanya, pada waktu itu masih sore ya guys ya, makan itu jam 7-an. Akhirnya Mbak Dian ini dipanggil lah tuh sama majikannya. Dian, sini, kamu nih apa ini, kasih nomor handphone saya ke bank ini. Siapa ini? Maaf Dadai, mengisi Dadai, itu bukan saya yang pinjam, itu orang lain. Apalagi untuk orang lain ini. Ya udah gini aja, ini kan apa namanya, banknya itu mau ngancem guys, mau naik ke rumahnya Mbak Dian. Karena majikan ini nggak suka ya guys ya, takut banknya benar-benar naik gitu ya. Terus majikannya juga malu sama tetangga-tetangga. Akhirnya majikan ini bernego lah tuh sama Mbak Dian. Ya udah, kalau misalkan kamu bisa bayarin nih, saya kasih waktu kamu, tahu nggak kasih waktunya berapa? 20 menit aja. Kalau ini bukan hutangnya Mbak Dian, telepon temennya dan harus memasukkan pembayaran 20 menit aja, dikasih waktu sama majikannya. Gila kak, majikannya sadis banget. Iya guys ya, kadang nggak semua majikan, 1.500 tuh buat majikan itu murah guys. Tapi kalau majikannya sudah berprinsip gitu ya guys ya, sudah melakukan perjanjian awal sama Mbak Dian, kalau jangan sampai ini kamu hutang bank ya, jangan sampai kamu hutang bank ya, terjadi. Akhirnya Mbak Dian ini ya, ngambil handphone cepat-cepat tuh guys, sambil kayak gemeter kayak gitu, ngomong sama temannya, saya cuma dikasih waktu 20 menit. Lah ini utangnya siapa Mbak Dian yang keteteran ya guys ya. Udah kayaknya kak, saya mau terjun aja dari lantai 27 ya, jangan ya. Akhirnya Mbak Dian ini telepon tuh temannya, kamu cepet masukin uang 1.500, kalau enggak ini saya mau dipokingin ini. Karena majikan itu ngomong, kalau 20 menit kamu nggak masukin uang, saya panggil polisi gitu ya. Sampai temennya itu guys nggak respon. Ya mungkin ya jam 7-an kan kita lagi pada masak ya guys ya, mungkin temannya lagi cuci piring di dapur gitu ya, nggak sempet untuk megang handphone gitu. Akhirnya 15 menit kayak lagi ikut games ya guys ya, Mbak Dian ini aduh nggak diangkat-angkat, di telepon juga nggak bisa guys. Akhirnya apa yang terjadi? 20 menit selesai. Akhirnya Mbak Dian ini buntap ngoge, dia nggak ngelihat saya, nggak lihat chat saya. Terus guys, apa yang terjadi? Bener guys, dipanggilin polisi, 6 polisi datang ke flatnya. Terus ngomong polisinya, tok, dibuka. Ternyata bener guys, polisi 6 orang guys. Mbak Dian ini udah kayak tersangka aja. Padahal ini kan bukan hutangnya Mbak Dian ya guys ya, ketiban sialnya. Akhirnya majikannya itu ngomong, ini cece saya nih, kasih nomor handphone saya ke bank. Saya ini ngerasa keganggu, saya nggak suka kayak gini, katanya kayak gitu guys. Laporan polisi, tapi polisinya pada waktu itu baik guys, ngomong sama majikannya, Dadai katanya, apa namanya, di luar sana itu banyak Yanai Cece yang pinjam bank dan kasusnya juga sama. Mungkin maksudnya polisi ini ngomong sama majikannya, ya udahlah kita nggak usah dipoking-pokingkan deh, baik-baik aja, karena di luar juga bukan Cece kamu aja yang kayak gini. Polisinya tuh masih menawarkan tabayun kayak gitu guys, tapi majikannya enggak, poking katanya. Jadi akhirnya apa guys? Akhirnya dapat surat tuh dari polisi bahwa si Mbak Dian ini dilaporkan atas pemberian privasi majikan. Oh guys, akhirnya polisi itu mencatat lah tuh KTP sama paspor. Paspornya Mbak Dian, celakanya, sialnya juga nih, paspornya ternyata digadai. Dan hari itu juga Mbak Dian ini kayak ketiban tangga ya guys ya, udah jatuh ketiban tangga gitu. Udah kena masalah temennya, paspornya aja digade. Pas polisi nanya paspor, nggak ada. Majikannya tambah marah dong. Iya kan? Ya udah nggak ada ampun tuh Mbak Dian. Akhirnya guys, udah lanjut di poking. Dapat surat polisi tuh, dimana Mbak Dian itu ya catat ID cardnya aja, dapat selembaran polisi. Akhirnya polisi ini pulang dong, ya pulang. Mbak Dian langsung apa namanya, cuci piring lagi, selesaikan. Di hati Mbak Dian, ya udahlah, mungkin ini akhir saya bekerja di Hong Kong. Pasrah, gak ada jalan keluar lagi. Akhirnya guys, setelah selesai cuci piring, Mbak Dian ini dipanggil lah sama majikan, ngomong kayak gini, kamu digaji berapa paspornya? Digaji 4.000 katanya. Akhirnya ya udah, kalau kayak gitu saya memberikan kesempatan kamu, saya ambilkan paspormu, tapi paspor itu saya pegang. Atau kalau kamu nggak mau,
saya interminate kamu, uang interminate kamu, kamu ambil paspor dan kamu pulang ke Indonesia. Saya kasih waktu kamu 15 menit untuk berpikir. Tadi 20 menit untuk nagih temennya guys. Sekarang dikasih waktu 15 menit untuk memilih tetap bekerja di situ. Paspor diambilkan majikan. Mbak Dian ini masih boleh gitu bekerja ya guys ya. Atau Mbak Dian ini ambil uang interminit, ambil paspor terus pulang ke Indonesia. Kalau kalian jadi Mbak Dian, kalian pilih yang mana? Pasti kalian berpikir, ya udah Mbak Dian itu majikan aja mau ngambilin paspor, ya udah diambil aja kan bisa kerja. Tunggu dulu. Mbak Dian ini kan punya cicilan bank juga. Nah, dia berpikir kayak gini guys, kalau majikan ambil paspor saya, otomatis nih paspor dipegang majikan, otomatis gaji saya nggak bisa untuk bayar bank. Pasti bulan depan masalahnya akan sama ya guys ya, akan ada surat bank lagi dan majikan akan marah lagi. Belum tentu nih saya selamat. Nah, dalam pikirannya Mbak Dian, ya udah deh, kayaknya saya milih pulang aja. Akhirnya apa guys? Akhirnya laporan polisi itu tetap ada dan surat terminationnya itu mengatakan kayak gini, kalau Mbak Dian ini udah lancang ngasih nomor telepon majikan ke bank, terus dia juga tidak jujur bekerja dengan keluarga saya. Itu guys interminate-nya. Akhirnya Mbak Dian ini memilih untuk di-interminate aja. Karena mungkin sakit hati juga ya. Pada waktu itu Mbak Dian itu nggak mikir macam-macam. Yang penting saya udahlah keluar dari rumah ini. Rasa malu, rasa nggak enak, apa. Ya guys ya. Iya ya, dibuat sendiri. Akhirnya di-interminate dah guys. Langsung dibalikan tiket pesawat, tidak boleh menunggu di Hong Kong, langsung pulang. Kata agensinya ngomong kayak gini, kalau kamu pengen datang ke Hong Kong lagi, coba 2 tahun kemudian. Karena apa? Karena majikan ini kan sudah mempoking ya, di mana ID card-nya Mbak Dian ini tercatat ya guys ya di kepolisian. Jadi tunggu 2 bulan, kamu pergi ke negara lain dulu untuk finish dulu, baru kamu coba lagi ke Hong Kong. Tapi apakah itu jaminan? Ya kita coba aja ya guys ya. Oke, gimana nih ceritanya Mbak Dian? Apakah kalian lagi mengalami? Semoga buat kalian yang lagi mengalami, kalian harus semangat ya guys ya. Harus kuat menghadapi kenyataan ya guys ya. Jangan pernah takut untuk di-interminate. Kalaupun kalian di-interminate nggak apa-apa. Yang penting kalian cari majikan lagi, tunggu visa di Indonesia, terus balik lagi ke sini. Jangan sampai nih, apa kasusnya Mbak Dian ini kan karena dia ini nggak jujur sama majikannya ya guys ya. Apakah kasus ini banyak? Banyak. Ya, jadi buat kalian jangan berkecil hati atau minder atau malu. Orang berhutang itu kita selalu minta sama Allah ya guys ya. Ya Allah mudahkan saya untuk bisa membayar. Ya Allah mudahkan saya untuk bisa membayar. Ya Allah mudahkan saya untuk bisa membayar. Udah doanya kayak gitu aja. Selamatkan saya kalau misalkan kalian lagi gelisah. Ya Allah selamatkan saya ya Allah. Terus aja sholawatin. Insya Allah ya guys ya. Setidaknya kita bisa mempertahankan pekerjaan. Kalaupun kita harus berpindah majikan ya nggak apa-apa. Yang penting kita dimudahkan jalannya dan prosesnya ya guys ya. Amin. Apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Mbak Dian? Yang pertama, jangan lumayanan. Iya kan? Kalau waktu itu Mbak Dian menolak jadi saksi, mungkin nggak akan seribet ini. Iya kan? Yang kedua, jangan pernah hutang sama bank kecil untuk menutup hutang bank besar. Karena kalian itu sama aja menggali lubang lagi guys. Belum tentu juga uang dari dia. Misalkan nih bisa nih ketutup nih 1 bulan untuk pembayaran bank besar. Bulan depannya, kalian ini sadar nggak? Ada tanggungan tambahan lagi untuk bayar ini. Jadi kalau misalkan kalian gagal bayar di bank besar, gak usah gali lubang kecil lagi. Jangan, udah hadapi nih yang gak bisa bayar nih. Iya guys ya. Setidaknya kita gak memperbesar masalah gitu. Nah yang ketiga ya jangan berhutang ya guys ya. Syukuri aja dengan gaji kita sendiri. Apapun yang terjadi ya udah syukurin aja guys ya. Makan tahu itu lebih enak daripada kita makan pizza tapi hasil cair dari bank. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan ya guys ya, dan semoga kita dibebaskan dari riba. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi pekerja migran yang sama-sama berhasil. Oke. Mungkin itu aja sharing kayak sama hari ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Bahwa kalian yang mungkin saat ini berniat menjadi saksi atau hutang dengan menggunakan nomor telepon majikan, kalian harus berpikir ulang. Mungkin saja kejadian Mbak Dian terjadi sama kalian. Nauzubillah min dzalik. Tapi Kak Tisam nggak mendoakan seperti itu guys ya. Oke, Kak Tisam mundur diri dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.